Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara manajemen plugins di website kita yang berbasis WordPress. Nah, manajemen plugins ini mencakup bagaimana cara download, install secara langsung ataupun secara manual, kemudian mengaktifkan, nonaktifkan, dan menghapus si plugin itu sendiri ataupun mungkin diupdate juga ya. Nah, caranya adalah silakan masuk ke WP admin ataupun ke dashboard dari sistem WordPress Anda, kemudian ke menu plugins. Nah, di sini ada pilihan install plugins, add new, dan plugin editor. Nah, di install plugins dia akan masuk ke halaman daftar plugins. Nah, saya akan langsung tunjukin cara downloadnya ya. Nah, cara download dan installnya itu di bagian plugins ini ada add new. Tombol add new ini silahkan diklik. Dia akan menampilkan semua daftar plugins ya yang ada di dalam WordPress. Nah, dia langsung lari ke server WordPress, dia langsung menampilkan semua plugins yang tersedia. Pertama kali membuka halaman penambahan plugins, kita akan diarahkan ke tab featured ataupun pilihan dari pilihan yang disediakan oleh si plugin WordPress itu sendiri. Kemudian ada namanya populer. Populer ini maksudnya yang plugins paling populer. Ada juga recommended, plugins yang direkomendasikan, dan favorites. Nah, ini favorites ini seperti pada bagian tema ya, kurang lebih ada pilihan untuk favorites. Kemudian ada keyword di sini, kita bisa pilih nih. Karena di sini form ataupun combo box ini ataupun di select boxnya ini ada form pencarian plugins. Kita bisa langsung ketik. Misalkan saya mau di featured ya, sementara di featured saya balikan, saya klik search plugin, misalkan backup, misalkan saya mau cari plugins yang khusus untuk backup WordPress. Nah, dia tampil semua nih, semua pluginsnya. Oke, tanpa perlu di enter maka dia otomatis akan tampil. Kalau dikosongkan dia akan kembali lagi ke tampilan awal. Nah, kemudian saya coba pilih untuk menginstal ya. Nah, dalam proses install itu kita perlu download dulu. Nah, jadi misalkan saya ambil untuk plugins contact form ya. Nah, di setiap baris-baris kotak ini itu mencakup informasi mengenai logo ataupun icon ataupun foto dari si pluginsnya, kemudian nama dari pluginsnya, tombol install, tombol detail. Yang kalau more detail sini saya klik, dia akan menampilkan informasi yang lebih dalam seperti deskripsi dari plugins itu sendiri, cara installnya, FAQ-nya ataupun FAQ ini untuk menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan. Kemudian changelog ini perubahan versi yang ada di dalam plugins ini. Screenshots ini maksudnya adalah tampilan preview gambar dari si plugins itu sendiri, dan reviews adalah komentar dari yang sudah pernah pakai. Nah, di sebelah kanan ini merupakan informasi dari versi, author ini pemiliknya siapa, kapan update terakhirnya. Kemudian requires WordPress version ini versi WordPress berapa yang bisa dipakai secara minimum. Kemudian compatible up to ini dia bisa dipakai sampai ke versi berapa. Active installations ini berapa banyak yang menggunakannya secara aktif. Dan WordPress org plugin page. Kemudian yang terakhir adalah plugin homepage. Maksudnya adalah kalau WordPress org plugin page ini masuk ke dalam halaman khusus di WordPress-nya tentang si plugin sini. Tapi kalau di plugin homepage dia akan masuk ke langsung website resmi dari si plugin itu sendiri. Jadi kalau WordPress dia ke WordPress, kalau plugin homepage dia ke homepage-nya dari si plugin itu. Jadi kalau saya klik WordPress, dia akan menampilkan halaman dari si WordPress ya. Kalau misalkan plugin homepage, dia masuk ataupun menampilkan si website plugin itu sendiri. Jadi beda ya. Oke, sekarang saya kembali lagi cara di instalasinya. Nah, di instalasinya kita bisa langsung klik install now, misalkan di contact form 7. Dia memproses installing. Nah, sini tadi saya sedikit kelewatan penjelasan tentang rating ya. Jadi di setiap plugin itu ada rating dan yang memberikan review. Jadi di sini ada 1913 orang yang memberikan review. Kemudian ini untuk jumlah pengguna aktif. Kemudian kompatibel atau tidak di WordPress yang kita pakai. Jadi saya sarankan ketika ingin menginstal itu perlu diperhatikan apakah kompatibel ataupun cocok dengan versi WordPress kita saat ini atau tidak. Karena kalau tidak biasanya nanti akan ada bug ataupun error-error yang kita tidak inginkan. Nah, kalau sudah kita klik tombol activate.
Tapi ketika kita klik tombol activate, dia akan masuk ke halaman tertentu. Bagaimana kalau misalkan saya mau install plugins yang lain dulu? Bisa kok, jadi tinggal kita pilih. Misalkan saya pilih yang lain di sini, misalkan apa ya? Misalkan saya pilih redirection lah. Saya klik ready install now. Plugins ini berguna untuk meredirect ataupun mengarahkan sebuah halaman khusus. Misalkan kita masuk di halaman A, tapi kita ingin atur ketika orang itu masuk ke halaman A, itu pindah ke halaman B misalkan secara otomatis. Nah, kita perlu si plugins redirection ini. Nah, ini tinggal di installing, tinggal ditunggu saja, install, activate. Nah, sekarang saya mau ngaktifin dua plugins ini secara sekaligus. Caranya adalah kita masuk dulu ke installer plugins. Oke, saya masuk install plugins. Kemudian akan ada contact form 7 dan redirection ya. Dia masih putih nih. Keterangannya juga di sini activate, sedangkan kalau yang sudah biru dia ada tombol deactivate atau nonaktif. Jadi beda ya tampilan yang aktif dengan yang tidak. Kalau mau kita filter secara langsung, di atas ini sudah ada all, active, inactive, recently active, dan auto update disable. Maksudnya adalah kalau auto update disable ini kita tidak membolehkan plugins tersebut update secara otomatis. Kalau recently active, ini maksudnya adalah plugins yang baru saja diaktifkan. Kalau inaktif, ya sama di yang deactivate ataupun yang tidak aktif. Aktif yang aktif. Oke. Nah, sekarang saya mau aktifin dua plugins ini secara sekaligus. Saya klik di contact form dan redirection. Udah centang dua ya. Saya pilih di bulk actions, klik activate, klik tombol apply. Nanti dia akan otomatis aktif secara bersamaan. Nah, terlihat kan contact form 7-nya aktif dan redirection-nya aktif. Oke, di sini juga ada informasi selected plugins activation. Nah, kalau di atas ini informasi mengenai si plugins redirect tadi. Cuma saya nggak mau lanjutin. Sekarang saya mau contohin kalau kita menginstal ataupun memasukkan plugins yang kita dapatkan dari luar ataupun yang premium biasanya. Nah, kita klik tombol add new. Kemudian kita pilih lagi yang namanya upload plugin. Nah, ini kita tinggal choose filenya saja, di mana kita meletakkan si file tersebut. Saya pilih. Di sini saya akan contohkan plugins yang dulu pernah saya download. Terlihat di sini tanggal 30 Juli ya, jadi lama dan seharusnya sekarang sudah ada versi yang baru. Nah, jadi ketika saya pilih misalkan apa ya, saya pilih WP LSMTP sajalah, makanya kebesaran yang kecil saja. Nah, ini classic editor sajalah. Saya klik itu, klik open, saya klik install now. Nah, ini tinggal ditunggu saja. Oke, installing plugin udah selesai, kita klik activate plugin. Nah, kita activate. Ini tinggal ditunggu. Kita lihat di sini classic editor. Nah, dia udah tampil ya. Cuman di sini saya mau nunjukin tampilan kalau untuk update-nya, karena di sini dia udah versi terbaru rupanya, belum ada updatean terbaru. Saya akan coba upload yang lain. Saya klik add new, kemudian upload plugin, choose file, mungkin kita ambil yang mana ya, redirection sudah sih tadi, kita pakai WP Smash It coba. Oke, WP Smash ini untuk optimasi gambar dan speed di website kita. Oke, installing, unpacking, dia masih tinggal ditunggu sebentar lagi. Installing the plugin. Oke, kita tunggu. Nah, di sini statusnya udah selesai ya, activate plugin. Kemudian kita tunggu, lihat di sini. Nah, di sini sudah ada keterangan nih, there is a new version of Smash available. Kita bisa langsung klik tombol update now, atau kalau teman-teman lihat di sini keterangan plugins itu ada angka 1. Kalau saya masuk di dashboard, nanti dia akan muncul update seperti ini dengan angka 1. Yang memberitahu bahwa oh, ada satu plugins yang perlu diupdate ataupun tema. Nah, kalau saya klik, dia akan masuk ke halaman update ya, kalau dari dashboard ya. Kalau saya klik yang di atas ini, dia akan mengarahkan ke halaman yang sama. Kalau saya masuk di plugins, dia akan langsung ke bagian template, ke pluginsnya. Kalau mau ingin mengupdate plugin tersebut, tinggal klik saja pada bagian update now. Di updating, ini tinggal ditunggu saja sampai dia selesai. Nah, ini udah updated ya statusnya ya. Udah updated bahwa si plugins ini berhasil kita update.
Kalau saya refresh, reload, dia akan langsung hilang. Nah, kan udah berhasil nih, nggak ada lagi keterangan updatednya tadi. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau kita ingin mematikan, ya kita tinggal pilih saja, misalkan deactivate pada bagian redirection, misalkan deactivate, dia akan menonaktifkan keterangannya plugin deactivated. Jadi si plugin redirection ini tidak akan aktif. Kalau saya ingin menghapus, saya klik tombol delete. Jadi ketika ingin menghapus sebuah plugin itu kita perlu deactivate dulu, baru kita klik tombol delete. Muncul konfirmasi, kita klik OK, dia hilang. Redirection was successfully deleted. Oke, jadi udah selesai. Di sini keterangannya masih di plugin deactivated karena masih menyimpan session yang sebelumnya tadi. Nah, mungkin ini saja sih untuk proses dari manajemen plugins. Kalau untuk plugin editor, ini untuk mengedit dari plugins yang sudah ada. Nah, ini kita ada muncul konfirmasi, kita klik I understand. Nah, kalau misalkan memang teman-teman paham, ya silahkan. Tapi kalau tidak, ya nggak usah. Oke, jadi mungkin ini saja dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.